Makassar terekam kamera pengawas. Pelaku membawa kabur sebanyak 7 rak yang berisi ratusan butir telur. Sementara di Jakarta, 2 orang kawanan pencuri terekam CCTV saat membawa kabur sepeda motor milik warga. 2 pemuda nekat mencuri telur di sebuah toko kelontong di Jalan Berwaraya, Kelurahan Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pencurian yang terjadi pada minggu lalu itu terekam kamera pengawas. Tidak tanggung-tanggung, pelaku membawa kabur 7 rak yang berisi 210 telur. Pelaku bereaksi ketika toko tengah dalam keadaan sepi, ditinggal pemilik yang menjalankan sholat asar. Ya, pada saat tidak ada orang itu seperti apa? Sementara syarat. 3 menit sudahnya itu orang belanja telur, 3 menit sudahnya itu ya sudah muncul dia. Dia 3 kali bolak-balik di depan toko, baru bereaksi. Meski sudah 3 kali terjadi pencurian di tokonya, pemilik toko masih belum melaporkan ke polisi. Sementara video rekaman pencurian sudah ditonton lebih dari 2.000 kali saat video ini diunggah akun Instagram Teropong Makassar. Sementara di Jakarta, sebuah sepeda motor milik warga dibawa kabur 2 orang pencuri di sebuah gang di kawasan Cakung pada Jumat siang. Pelaku memanfaatkan situasi sepi saat warga setempat tengah menunaikan ibadah sholat Jumat. Pelaku pun dengan mudah membawa kabur motor lantaran dalam kondisi tidak dikunci. Korban menyadari sepeda motor miliknya hilang saat hendak membeli makan. Habis mantau, keluar dia, duduk sebentar, langsung putar udah. Oh cepat banget, nggak ada semenit. Abang posisi di dalam tuh? Di dalam. Nggak kedengeran tapi ya? Nggak kedengeran, soalnya kan kita tutup pintu. Biasanya sih nggak pernah nutup pintu. Abang ini tahu. Biasanya nggak pernah nutup, lagi sepi pada Jumatan. Oh, dia manfaat. Korban berencana melaporkan pencurian ini ke petugas kepolisian sektor Cakung. Tim Liputan CNN Indonesia. Harga telur ayam naik pesat di sejumlah daerah termasuk DKI Jakarta. Kenaikan harga telur dirasakan oleh para pedagang makanan. Mereka mencari cara untuk menyiasati kenaikan harga bahan baku jualan mereka. Pas 1 ya. Di pasar tradisional, harga telur ayam meningkat menjadi di atas Rp30.000 per kilo. Dan sebenarnya yang paling terdampak adalah pedagang kaki 5 seperti pedagang telur gulung yang baru saja saya beli. Karena memang ia hanya menggunakan 1 bahan saja untuk menjual dagangannya, yaitu telur. Pedagang telur gulung Ahmad berjualan di kawasan Jakarta Selatan. Harga telur di pasar tempat ia belanja meningkat. Dari sebelumnya Rp27.000 menjadi Rp33.000. Ahmad membutuhkan setidaknya 7 kg telur per hari untuk berdagang. Ya agak kaget aja, harganya makin melambung, terus kita belanja tadinya segini sekarang jadi bertambah modalnya. Ya nyiasatinya ya gitu aja, paling porsinya dikurangin. Biasanya goceng 5 jadi 4. Kalau ini juga bikinnya biasanya agak gedean, paling agak kecilin dikit gitu. Kalau harga tapi nggak bisa dinaikkan? Kalau harga mah susah ngerubahnya. Kenaikan harga telur juga berdampak pada Rohman, pedagang kaki 5 cilok telur di Jakarta Selatan. Bener-bener naik, bener banyak banget ini naiknya. Biasanya kan paling naik kalau naik 1.000, paling naik gopek. Sekarang kemarin kan harga 27, sekarang sampai 33, 32, ada yang 31, paling murah 30 lah. Itu pun belinya kita di agen. Rohman membutuhkan 3 kg telur setiap hari untuk menjual dagangannya. Ia menyiasati harga telur naik dengan cara mengubah porsi makanan. Paling ya dibikin standar aja kayak biasanya aja lah. Kan kalau biasanya kalau telur murah kan kita porsiannya agak banyakin. Sekarang paling di standarin aja, biasa aja. Jangan dikurangin lah. Nanti kita itu pembeli jadi kecewa kalau dikurang-kurangin. Sejumlah konsumen mengaku kecewa dengan kenaikan harga telur. Ya sebenarnya keberatan ya Mbak kalau misalnya harga telurnya mahal gitu. Soalnya berdampak juga nih buat para penjualnya gitu. Pasti kan harganya jadi naik, terus habis itu pasti porsinya juga pasti kan berkurang kayak gitu sih. Ya, kalau makanan sih tetap sih Mbak, nggak mungkin kita kurangin karena kalau misalnya makanannya emang kebutuhan kita sehari nih. Ya, kalau misalnya naik ya berarti kita kurangin porsinya aja sih mungkin. Kalau misalnya biasa kita budget untuk sehari jajan
buat bisa 2-3 jenis macam kita kurangin jadi 1 atau 2 aja gitu. Menurut Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran menjadi alasan dibalik meningkatnya harga telur. Nah, itu terjadi karena ada supply and demand kita yang nggak seimbang, Mbak. Supply and demand kita itu seringkali terjadi tidak ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Sementara yang terjadi hari ini adalah permintaannya nggak tinggi, tapi harganya udah melonjak. Telur yang di Papua 40.000 itu tertinggi menurut kami. Maka selain faktor supply and demand, yang kedua juga mengenai produksinya. Produksi ini kalau Kementan bilang produktivitasnya bagus dan Kemendak bilang ini oversupply, ini kan udah nggak make sense ini antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Harusnya kedua lembaga ini bekerja sama, berkolaborasi, di hulu ada Kementan, di hilir ada Kementerian Perdagangan. Hingga Kamis 24 Agustus, Kementerian Perdagangan tengah berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian untuk melakukan stabilisasi iklim usaha perunggasan dalam negeri. Karmel Mursalim, Arif Yunan, Jakarta.